Assalamualaikum. Sebagai sahabat hijrah finansialmu, hari ini saya mau ngajak kamu ngobrolin sesuatu yang penting banget. Pernah nggak sih kamu ngerasa ada yang keliru dengan cara kita ngejar kekayaan selama ini? Yuk, kita bedah sebuah jalan yang beda, sebuah filosofi yang mungkin selama ini kita lupakan. Kita mulai dari sini deh. Sebuah perasaan yang saya yakin banyak banget dari kita para pekerja muda ngerasain hal yang sama. Kamu udah kerja pontang-panting, banting tulang, tapi kok rasanya hidup bukannya makin lega, malah makin sempit ya? Kayak lari di treadmill gitu, lari terus tapi nggak kemana-mana. Betul kan? Soalnya kita semua kan diiming-imingi janji manis yang sama. Aset digital itu jalan pintas jadi kaya. Keren, modern, katanya cuan cepat. Tapi coba kita jujur-juruan deh. Realitanya gimana? Justru inilah yang bikin hidup kita makin sempit. Keuntungan yang kita lihat di layar itu seringnya cuma ilusi yang diam-diam kegerus inflasi. Bikin hati cemas, deg-degan karena nilainya bisa jungkir balik tanpa bisa kita kontrol sama sekali. Nah, tapi coba kita berhenti sejenak dan renungkan. Gimana kalau masalahnya itu bukan di kecilnya gaji kita? Gimana kalau akar masalahnya itu justru ada di cara kita mikirin soal kekayaan itu sendiri? Inilah pergeseran mindset yang fundamental banget yang mau kita gali lebih dalam hari ini. Oke, terus solusinya apa dong? Jawabannya ada di sini, jalan lambat yang sehat. Ini soal menukar jalan pintas yang penuh was-was dengan sebuah jalan yang mungkin kelihatannya lebih lambat, tapi jauh lebih menenangkan jiwa. Sebuah jalan yang terinspirasi dari kearifan yang sederhana banget, yaitu dunia peternakan. Nah, ini penting banget buat dicatat. Ini tuh bukan skema cepat kaya, sama sekali bukan. Seperti yang tertulis di sini, ini adalah bisnis yang bikin kamu kaya, tapi dengan cara yang sehat. Tujuannya bukan cuma buat ngisi dompet, tapi juga buat ngisi jiwa kita dengan ketenangan batin. Atau yang kita kenal dengan istilah sakinah. Dan inilah ide kuncinya teman-teman. Kekayaan sejati itu nggak tumbuh dari kecepatan, tapi dari keberlanjutan. Coba deh bayangin sebuah pohon mangga, bukan roket yang melesat terus hilang. Pohon itu tumbuhnya pelan, tapi akarnya kuat, dan buahnya bisa dinikmati terus-menerus, bahkan sampai generasi selanjutnya. Itulah esensi keberlanjutan. Lalu pertanyaannya, aset seperti apa sih yang bisa tumbuh secara berkelanjutan kayak gitu? Nah, jawabannya ada pada konsep aset yang berkembang biak. Ini adalah jenis aset yang sering banget kita lupain, padahal kekuatannya itu luar biasa buat melawan ilusi inflasi. Kita perlu kenalan sama konsep yang menurut saya keren banget ini. Aset hidup atau living asset. Ini bukan sekedar angka yang naik turun di layar handphone, ini adalah aset yang benar-benar hidup, yang punya kemampuan ajaib, berkembang biak dan melahirkan aset-aset baru dengan sendirinya. Coba deh lihat perbedaannya di tabel ini. Kelihatan banget kan? Aset konvensional itu sifatnya pasif, nilainya cuma ikut-ikutan pasar aja. Tapi aset hidup, dia itu aktif. Dia bukan cuma naik harga, dia itu berkembang biak. Persis kayak seekor sapi yang melahirkan anak sapi. Dia itu menciptakan nilai baru dari dalam dirinya sendiri, bahkan saat pasar lagi nggak jelas arahnya. Coba, ayo kita bayangin bareng-bareng sejenak. Kamu punya 1 ekor sapi. Setahun kemudian, dia melahirkan. Asetmu itu bukan lagi 1, tapi sekarang jadi 2. Ini bukan ilusi inflasi, ini bukan angka hijau di layar. Ini adalah pertumbuhan yang nyata, yang bisa kamu lihat, bisa kamu sentuh, dan bisa kamu rasakan. Bahkan saat kamu lagi tidur pulas. Oke, saya tahu persis apa yang ada di pikiranmu sekarang. Wah, keren sih, inspiratif banget. Tapi ini kan cuma buat orang yang punya tanah dan modal gede, betul? Tenang, keraguan itu wajar banget. Justru mari kita hadapi pertanyaan itu sama-sama. Dan inilah dia pertanyaan pamungkas yang seringkali bikin langkah kita terhenti. Gimana caranya? Saya kan cuma pekerja gaji UMR di kota, nggak punya lahan, nggak punya modal besar, apalagi ilmu beternak. Jawabannya teman-teman, ternyata sederhana. Kamu nggak harus punya semuanya sendirian. Kamu nggak perlu punya lahan, nggak perlu jadi ahli ternak dalam semalam. Yang kamu butuhkan cuma satu hal, sebuah hijrah mindset. Kesiapan buat bergeser dari mikirin aku jadi kita, dari kompetisi jadi kolaborasi. Inilah yang kita sebut gotong royong 2.0. Dan modelnya itu digambarkan dengan sangat jelas di sini. Lihat deh, ini tuh sebuah ekosistem. Kamu yang ada di kota, perannya simple, jadi investor. Cukup sisihkan sebagian kecil aja dari gajimu secara rutin. Terus ada keluarga kita di desa yang mungkin punya keahlian lokal dan waktu, mereka jadi pengelolanya. Asetnya dari mana? Dari lahan tidur milik keluarga yang selama ini nganggur, sekarang jadi produktif. Hasilnya, asetnya tumbuh dan kesejahteraannya dibagi rata buat semua. Adil kan?
Nah, ini membawa kita ke pergeseran pemikiran yang paling dalam dan paling penting. Kita nggak lagi ngomongin soal cari uang tambahan buat jajan atau beli barang. Kita ngomongin soal tujuan akhir yang jauh-jauh lebih besar. Coba deh, tanyakan ini ke dalam hati nuranimu sendiri. Tujuanmu kerja keras selama ini sebetulnya untuk membangun apa? Apakah hanya untuk sebuah penghasilan yang datang setiap bulan lalu habis itu aja? Atau kamu mau membangun sebuah warisan? Sesuatu yang akan terus tumbuh bahkan saat kita sudah tidak ada. Jadi, definisi kekayaan sejati menurut jalan ini ternyata bukan soal punya segalanya. Justru sebaliknya, kekayaan sejati itu adalah tentang punya rasa cukup. Cukup tenang pikirannya, nggak was-was. Cukup waktunya untuk orang-orang yang kita sayang. Dan cukup bekalnya untuk generasi setelah kita. Itulah inti dari sakinah. Jadi, tolong pahami ini baik-baik. Yang kita bangun di sini tuh bukan sekedar mesin penghasil uang tambahan. Bukan. Kita sedang membangun sebuah sistem. Sebuah ekosistem finansial keluarga yang pada akhirnya akan memberikanmu hadiah paling mahal di dunia. Kebebasan. Kebebasan dari rasa khawatir dan yang terpenting, kebebasan waktu. Saya akan tutup sesi kita kali ini dengan satu pertanyaan reflektif buatmu. Siapkah kamu untuk menukar rasa takut ketinggalan yang terus-menerus, atau FOMO, dengan sebuah ketenangan dan tujuan hidup yang jauh lebih dalam dan abadi? Jawabanmu akan menentukan jalanmu ke depan.